اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صواه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرم، محمد جار والله لم يضم، محمد طابت الدنيا بوفاته، محمد جاء
بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال شيخنا أطل الله عمره ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kembali menyambung pelajaran kita daripada pelajaran kitab Asrarus Shalah fi Asasil Farahi wal Falah, susunan daripada guru kita Guru An-Nur Hidayatullah. Kita ulang sedikitlah. Dan sholawat dan salam, masih di halaman pertama. Dan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Yang pertama salat 5 waktu, dan yang kedua ayatul Baqarah, maksudnya adalah akhir surah Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasul sampai habis. Dan yang ketiga maghfirah untuk umatnya Nabi Muhammad, keampunan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi ada 3 bingkisan oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala sewaktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, itu 3 buting. Yang pertama adalah sembahyang 5 waktu. Yang kedua adalah akhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Dan yang ketiga maghfirah, keampunan dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang terakhir adalah keampunan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini menjadi dalil inilah siapa orang yang mendapatkan keampunan daripada umatnya Nabi Muhammad, ialah orang yang sembahyang 5 waktu dan berwirid. Akhir surah Al-Baqarah itu maksudnya wirid. Inilah termasuk daripada kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kita umat sidin. Kita ini bujurai umat terakhir. Nabi Muhammad bujurai Nabi yang terakhir diutus, pembungsunya daripada nabi-nabi yang lain. Bujur terakhir tapi paling disayang, paling disayang Allah Ta'ala. Nah, kita ulang sedikit pembahasan semalam lah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya perintah sembahyang 5 waktu, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan Mikail membawa buraq untuk menjemput Nabi Muhammad untuk dibawa ke langit untuk diberikan perintah sembahyang 5 waktu. Ini menjadi isyarat bahwasanya sembahyang 5 waktu ini adalah perintah Allah Ta'ala yang sangat agung. Sebab beda daripada perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain, nang kaya puasa Ramadan, nang kaya berzakat, nang kaya bahaji. Itu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril
untuk menyampaikan perintah itu kepada Nabi Muhammad. Artinya malaikat Jibril yang turun ke dunia menyampaikan kepada Nabi Muhammad perintah Allah Ta'ala puasa, zakat, haji. Tapi beda ketika Allah Ta'ala memerintahkan kewajiban sembahyang bukan lewat perantara malaikat Jibril, tapi Nabi Muhammadnya langsung yang diampili untuk naik ke langit menghadap ke hadrat Allah Ta'ala mendapatkan perintah sembahyang. Itu menjadi dalil sembahyang itu sangat agung daripada perintah-perintah Tuhan yang lain. Cucuk kada diterima amal-amal ibadah yang lain, lemunnya sembahyangnya kada beres. Allah kada memandang amal-amal ibadah yang lain, lemunnya sembahyangnya kada beres. Dan kenapa sembahyang ini lebih daripada yang lain? Yang nyata dulu lebih berat daripada gawian yang lain. Sembahyang ini lebih berat daripada puasa Ramadan. Kenapa? Sebab setiap orang yang sembahyang, orang yang penyembahyang itu pastinya puasa Ramadan. Tetapi setiap orang yang puasa Ramadan belum tentunya yang itu penyembahyang. Sebab bisa aja puasa Ramadan lantaran supangnya kada puasa, orang puasaan ini sorangan kada puasa, padahal kada penyembahyang, bisa jadi. Itu menjadi dalil sembahyang lebih berat daripada perintah-perintah yang lain. Cucuk jar Tuhan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwasanya sembahyang itu lakabiratun, artinya lathaqilatun, sungguh sangat berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kan kita belajar semalam nila khusyuk itu kayak pegerang. Khusyuk itu apabila terkumpul di dalam dirinya khudu dengan khudur. Itu masih ada catatannya tentang khudu dengan khudur. Khudu itu artinya khusyuk zahir. Khusyuk zahir. Adapun khudur itu artinya khusyuk batin. Khusyuk batin. Kita ulang. Ngaran khusyuk itu dua. Nah, ada ngarannya khudu, ada ngarannya khudur. Khudu ini maksudnya adalah zahir. Zahir itu ya anggota tubuh. Adapun khudur ini batin. Batin ini maksudnya hati. Nah, khusyuk zahir, khusyuk anggota tubuh, iya nang mata tu kada liar, hatan sembahyang, awak tu kada tapi banyak gerak. Lawan pula namanya banyak gerak batal sembahyang. Yang biasanya tu mata kalilik liar nih mata. Nah itu ngarannya namanya mata tu liar, melihat merek-merek muka orang. Nah itu ngarannya. Itu kada khusyuk zahir ngarannya. Adapun khusyuk batin disebut khudur, maksudnya fokusnya hati itu kada liar, fokus lawan bacaan sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin dimuntung di hati, alhamdulillahirabbil alamin juga. Ar-Rahmanir-Rahim dimuntung di hati, Ar-Rahmanir-Rahim juga. Atau lamunnya inya bisa mengerti artinya alhamdulillahirabbil alamin di hati segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kan ada ya Quran terjemah, ada aja. Nah, hafali arti-artinya tuh kalau dipraktikkan di dalam sembahyang. Nah, jadi apabila terkumpul khusyuk zahir dan khusyuk batin, mata kada liar, hati kada liar, maka itu hanya disebut khusyuk. Lamunnya kau melaksanakan itu insyaallah sembahyang itu kada berat. Beberapa jam itu bisa bila menyengitu mulah fokus bagus beberapa jam. Nggih, bagus nggih. Ini tergantung lamunnya kita ini kawa khusyuk dengan bebuncalak, bagus bebuncalak, kawa bagus. Tapi lamunnya bebuncalak kada kawa khusyuk, bagus beberapa jam. Ini intinya khusyuknya itu, fokusnya itu. Nah, makanya kan jurun semalam jalan di antara supaya khusyuk itu kita merasakan ada 6 rasa. Ya Allah semalam ada 6 rasa.
Yang pertama, rasa akan di hadapan kita. Ketika sembahyang, rasa akan satu di hadapan. Apa yang dirasa di hadapan? Yaitu rasa akan Ka'bah di hadapan kita. Kan kita sembahyang itu menghadap kiblat. Nah, bayangkan rasa akan Ka'bah itu di hadapan kita. Jadi kita sembahyang itu rasa di hadapan Ka'bah tadi, Bang. Rasa di hadapan Ka'bah. Itu yang pertama, rasa yang pertama. Rasa yang kedua yaitu di belakang. Apa yang dirasa di belakang kita? Rasa akan di belakang ada malakal maut, malaikat Israel berhadangan. Jadi kita merasa sembahyang ini adalah sembahyang terakhir kita. Sembahyang terakhir kita, jadi ngaran merasa sembahyang terakhir, insya Allah kita kawal khusyuk fokus jadinya di dalam sembahyang. Itu rasa yang kedua. Adapun rasa yang ketiga, di sebelah kanan serasa akan surga. Rasa akan surga. Jadi kita ada harap di situ dengan kita membaguskan sembahyang, mudahan tak surga. Nah, yang keempat, rasa akan di sebelah kiri kita neraka. Bayangkan di sebelah kiri kita neraka. Jadi ketika kita sembahyang ada rasa takutan. Lemunya kita ini sembahyang membarang kada mengaruan, usia takkan neraka. Nah, nang ke lima. Yang kelima, rasa akan di batis kita, rasa akan berada di tatian siratal mustaqim. Tatian siratal mustaqim. Di bawahnya neraka tuh. Jadi kita rasa takutan itu. Lawan pulang rasa akan di kepala kita yang keenam. Yang keenam, di atas kepala kita ada rahmat Allah Ta'ala, ada balanya Allah Ta'ala. Di atas kepala nih ada rahmat, ada bala. Lamunnya kita sembah yang bujur-bujur dengan fokus serius, insya Allah rahmat Allah Ta'ala nang gugur ke awak kita, rahmat yang turun. Tapi lamunnya sembahyangnya kada mengaruan, membarang, bisa bala yang turun. Jadi ada 6 rasa. Di hadapan rasakan Ka'bah, di belakang rasakan ada malakal maut, di sebelah kanan rasakan surga, sebelah kiri bayangkan neraka, di batis rasakan tatian siratal mustaqim, di atas kepala kita 2, rahmat atau bala. Nah itu. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memerintahkan sembahyang kepada Nabi Muhammad dan umatnya, Allah utus malaikat Jibril dan Mikail membawa burak menjemput Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di sisi Ka'bah, samping Ka'bah. Ada menurut riwayat mengatakan di Hijr Ismail, nang babulatan di Ka'bah dah. Di Hijr Ismail, Nabi Muhammad sedang berabahan di situ guring. Ada yang mengatakan di Hatim. Hatim itu antara pintu Baitullah lawan makam Ibrahim, kan berseberangan aja tuh. Nah antaranya tuh ngarannya Hatim. Adapun nang di Ka'bahnya itu nang di sisi pintu tuh yang ngarannya Multazam. Ya di situ lah menyebut doa tuh pasti kabul di situ. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sedang guringan di situ, dikawani oleh paman Sidin Sayyidina Hamzah dan sepupu Sidin, sepupu sekali Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Nabi Muhammad sedang guringan di situ. Dan dari sini inilah kita ada belajar inilah apa ya pelajaran yang didapat ulang. Nabi Muhammad Sidin guring mau baku kumpul lawan umat. Itu umat yang ngaran eta. Mau baku kumpul lawan umat. Padahal derajat Nabi Muhammad itu tingginya luar biasa, martabat Sidin tingginya luar biasa, tapi Sidin mau guring baku kumpul lawan umat. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi Muhammad. Tawaduknya. Kenapa jadi disambat tawaduk yo? Soalnya inilah kita ada cerminan inilah nang kayak kisah inilah. Guru An-Nur dulu ada kisah di masjid di Holo, kisah Paloy. Itu di masjid juga ada pengajian subuh Kamis dah. Jisidin Paloy nih Jisidin kawin lawan orang Haruyan. Kawin si Paloy lawan orang Haruyan. Rupanya rumah Bining ini berhigaan lawan pabrik gatah. Berhigaan pabrik gatah.
malam pertama, malam kedua, malam ketiga kada kawa guring si Paloy. Nah kawa guring ke bahuan. Sakalinya katuhukan kemahiran itu apa lagi sudahnya. Kada kemahiran sudah. Kebal sudah lawan bogata tuh kebal. Sakalinya lalu diutus oleh ya beban orang kampung pembakal nih. Diutus beban oleh pembakal beberapa pemuda nih termasuk si Paloy untuk kursus menjahit gratis di Banjar. Kursus menjahit gratis di Banjar. Tulak serombongan ke Banjar. Sekalinya malamnya kan guringan tuh kayak bamparan aja tuh. Bamparan si Paloy ini kada hendak berkumpul guring. Menyorongannya di bunju manakah? Si Paloy ini lalu jer kekawanannya sombong banget si Paloy itu kada hakon lalu berkumpul-kumpul guringan lawan kita. Sombong banget. Nah artinya kan di situ napa? Ketika si Paloy kada hendak berkumpul guring lawan sesama sepakawanan itu dianggap orang sombong. Ya kalau lamunnya inya mau berkumpul berarti di situ ada tawaduk di situ. Lalu suara sumbang ini kedengaran si Paloy. Ditangi si Paloy ya. Ikam buhanmu ini jangan langsung sangka jahat lawan aku. Ikam lamunnya aku berkumpul nih guring lawan buhanmu nih musia ikam kada kawa guring si Paloy. Napa gerang? Nah lihatin bukannya tas kanya gatah. Aku nyadap guring mencium gatah dulu si Paloy. Nyaku guring di kebuhanmu jadi kalau ikam nang kada kawa guring. Nah kemahiran sudah sampai ke Banjar tuh yang bawa gatahnya. Artinya napa tak? Lemunnya mau berkumpul-kumpul guring langsung kekawanan di situ ada bab tawaduk ternyata di situ. Lawan pulang di ketika orang kekawanan kita kada hendak berkumpul lawan kita guring pemanya jangan langsung sangka jahat dulu. Siapa tahu ada alasan yang ingin itu kada kawa berkumpul lawan kita guring kayak si Paloy itu deh. Nah jadi kan ketika Nabi Muhammad mau berkumpul guring lawan umat di situ ada bab tawaduknya Nabi Muhammad di situ. Lalu Jibril datang lawan Mikail tadi menjemput Nabi Muhammad mengambil Nabi Muhammad digarak Nabi Muhammad lalu dibawa ke sisi sumur Zamzam menyu Zamzam. Nah dan didatangkan sebuah wadah daripada emas. Wadah terbuat dari emas isinya iman lawan hikmah. Kan hati Nabi dada Nabi hendak dibelah. Iman dan hikmah dibuat di wadah emas. Dari sini kita belajar nih kenapa wadahnya tuh emas, bukan besi, bukan atau apa yang lain. Ternyata ini ada tanasub, artinya ada kesesuaian. Kenapa jadi bendanya nih emas? Kan kesan kesan membasuh hati Nabi. Wadah nang kesan wadah yang membuat iman dan hikmah itu terbuat dari emas dan gayung kesan mengubui hati Nabi dengan air Zam-Zam itu pun dari emas. Itu ternyata ada kesesuaian. Ternyata emas ini adalah tambang yang paling bersih. Beda dengan batu bara. Batu bara tuh hirang, rigat. Lemunya besi bisa betagar ya. Tapi lemunya emas ini api itu kada kau memakan lawan emas. Cuma yang paling mencair benar, tapi nya kada kau memakan lawan emas. Dan tanah itu kada maunya berikit di emas, kada mau berikit merigati emas lawan maunya. Itu sama ternyata hati Nabi itu nang kaya emas. Napa ta samaannya? Hati Nabi itu nang kaya emas. Api kada kawa memakan emas. Syaitan itu dari api. Syaitan itu kada kawa menguasai hatinya Nabi Muhammad. Kada kawanya kada kawa. Nah, jadi hati Nabi itu seperti emas. Api itu seperti syaitan. Api kada kawa memakan emas, nang kitu juga syaitan kada kawa memakan hati Nabi Muhammad. Maksudnya menguasai hati Nabi Muhammad. Nang kitu juga sifat hasad, ujub, ria, dengki, sombong, segala macam sifat yang tercela itu kada kawa berikit di hati Nabi Muhammad. Sebagaimana tanah kada kawa berikit mengotori emas. Nah, gitu tuh samaannya tuh.
nya dasarnya sesuatu yang bersih itu cocoknya lawan yang bersih, sesuatu yang mulia itu cocoknya sesuatu dijulung sesuatu yang mulia. Kayaknya lah kita melihat nih di Martapura, Banjarbaru ini kan banyak majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, baik itu pesantren, baik itu kayak hadrah-hadrah besaudan, banyak benar ini majelis-majelis. Belum lagi TK-TK-nya banyak itu. Nah, kita memandang nilai seberataan yang ada majelis-majelis ini itu sebenarnya adalah berkat Abah Guru Sekumpul. Berkat Abah Guru Sekumpul. Jadi majelis-majelis yang ada di Martapura di Banjarbaru ini memperindah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul itu ibarat intan. Ibarat intan kan biasanya ada di sisi intan tuh ada yang kerikil-kerikilnya halus-halus tuh. Nah, majelis ilmu yang di Martapura di Banjarbaru tuh modelnya yang kayak itu memperindah Abah Guru Sekumpul. Kita ini orang Kalteng, orang jauh-jauh mana aja menganggap kita ini untungnya lah tinggal di sini. Tinggal di Martapura, di batas kota Banjarbaru sini, parah kalau Abah Guru Sekumpul untungnya. Kita ini sebenarnya indah berkat Abah Guru Sekumpul, bukan kita yang memperindah Abah Guru Sekumpul. Jadi untung kan deh. Kita ini jadi indah berkat Abah Guru Sekumpul. Tuh Sekumpul tuh jadi diperbaiki, diperbaharui. Ada nang apa itu tuh jalan-jalannya dibagusi, jembatannya dilebari. Itu ya kan ada Abah Guru Sekumpul kada harapan orang mau gitu. Kan artinya berkat Abah Guru Sekumpul berata. Jadi tukang pada ibarat intan. Jadi sesuatu yang bersih, sesuatu yang mulia unjuk kepada orang yang mulia. Nah, dan tadi kan wadah emas, dan wadah emas itu diisi iman lawan hikmah ya. Itu kesan dibuat ke dalam hati Nabi Muhammad. Iman, hikmah dibuat ke dalam wadah. Maka iman, hikmah itu kada kawa dilihat. Benda kada maknawi, kada kawa dilihat. Ternyata bisa aja Allah Ta'ala menjadikan itu sesuatu kayak menjadi benda. Bisa. Benda hisi ngarannya hisi. Sebab amal-amal ibadah kita ini sebenarnya yang kita lakukan ini kan wudhu kita nur, bacaan Quran kita itu adalah nur, cahaya, salawat kita itu nur, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi cahaya. Karena cahaya itu bisa jadi malaikat yang menyelamatkan kita. Soalnya pernah kejadian ialah ini di kitab ialah Imam Shibli. Imam Shibli ini ada bisi tetangga meninggal dunia. Tetangga Imam Shibli ini meninggal dunia. Sekalinya Imam Shibli ini tamimpi lawan tetangga yang meninggal nih. Jadi Imam Shibli kayak apa kabar nih? Ma fa'ala rabbuk, apa ya Allah perbuat lawan ikam? Kayak apa kabar? Dikubur. Bujur sekalinya Imam Shibli, bujur sekalinya. Ulun ketika ulun meninggal dunia masuk kubur, dasar bujur datang malaikat munkar nakir. Dasar datang malaikat munkar nakir, maka rupa seram Imam Shibli seram benar. Lalu ditakuninya ulun, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ulun ketakutanan Imam Shibli melihat aja sudah hilang akal ulun, kada kawa menjawab ulun. Siapa nabimu? Tetap ulun kada kawa menjawab. Ditakuni oleh malaikat munkar nakir, ulun kada kawa menjawab. Muntung ulun nikelu kada kawa menjawab, akal ulun hilang ketakutanan luar biasa. Ketika ulun kada kawa menjawab, malaikat munkar nakir ini hendak mencatuk lawan ulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bungas rupanya mahalat antara kami. Jadi dihalat oleh si laki-laki yang bungas tadi. Dihalat a'id su'alakuma, ulangi soal kalian berdua. Lalu diulangi munkar nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tetap ulun kada kau menjawab. Sekalinya ulun dituntun oleh laki-laki yang bungas tadi. Jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Jawab Nabi Muhammad. Dituntun ulun sampai tuntun. Sampai akhirnya bulik munkar nakir. Lalu ulun bertakun, "Terima kasih banyak. Pian ini siapa?" Jadi pian ini menolongi ulun. Sekalinya jar si laki-laki yang bungas tadi,
ana malakun ja'alani Allahu min thawabi salatika ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi si pemuda tadi, aku adalah malaikat yang Allah jadikan aku dari pahala bersalawatnya ikam lawan Nabi Muhammad. Berarti salawat kita yang kita baca itu karena akan menjadi malaikat yang akan menyelamatkan lawan kita di dalam kubur. Menjadi malaikat yang menyelamatkan kita di dalam kubur, selamat kita daripada takunan munkar nakir, ditalkinakannya bahasa di dalam kubur, ditolonginya. Nah berarti kan pahala itu kan karena terlihat, ternyata diulah Allah Ta'ala menjadi malaikat, baikum jadinya bisa. Nah kayak iman lawan hikmah tadi, zahirnya kada terlihat, bisa jadi terlihat. Lalu Nabi Muhammad dirabahkan, dibelah dada Nabi. Memang kejadian terbelahnya dada Nabi itu sebenarnya di kitab itu 4 kali. Kita tahunya adalah pembelahan dada Nabi itu 2 kali aja. Pertama ketika diimpu Halimatus Sa'diyah, yang kedua ketika Isra Mi'raj. Padahal ada lagi 2 buting. Nah, yang pertama pembelahan dada Nabi yaitu ketika masih diimpuan Halimatus Sa'diyah, berumur 4 tahun. Nabi Muhammad sesudah pembelahan dada itu dibulikakan oleh Halimatus Sa'diyah lawan Mama Sidin Siti Aminah. Hidup lawan mama umur 6 tahun. 2 tahun ibu kumpul mama. Umur 6 tahun mama pulang meninggal dunia Siti Aminah. Meninggal Siti Aminah diimpu oleh Kai Abdul Muttalib. Sekitar umur 8 tahun menjalani 9, anggaplah 9 tahun, Kai Sidin meninggal dunia Abdul Muttalib. Maka haratan rampiannya lawan pakaian, meninggal pakaian. Lalu diimpu bolang oleh Abu Talib. Nah, diimpu oleh Abu Talib. Dan ketika itu pun, ketika Nabi Muhammad menjelang murahik ya di kitab tuh, mungkin sekitar umur 10 tahunan mungkin. Di situ ada terjadi pembelahan dada juga. Itu ada terjadi pembelahan dada itu ada di kitab tuh. Nah, itu nang kedua, artinya sekitar umur 10 tahunan, 10-11 kira-kira. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad dibangkit menjadi Rasul, Indal Bi'tsah, yaitu umur 40 tahun. Umur 40 tahun pun itu ada kejadian juga seperti itu, pembelahan dada. Dan yang keempat yaitu ketika Isra Mi'raj. Terakhir itu umur 50 tahun. Jadi umur 4 tahun, kemudian umur sekitar 10 atau 11 tahun, kemudian umur 40 tahun ketika dibangkit jadi Rasul, kemudian umur 50 tahun ketika hendak Isra Mi'raj. Jadi 4 kali pembelahan. Nah, lalu dibelah dada Nabi Muhammad. Ya, dibelahnya mulai bawah pinggulu sampai ke pusat. Dibelah. Ada yang mengatakan pakai jari Jibril, ada juga yang mengatakan pakai alat. Tapi yang nyatanya dulu dibelah itu nah. Masalah pakai alat kadanya tuh wallahu a'lam. Lalu dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan banyu Zam-Zam. Ini kenapa jadi memakai banyu Zam-Zam? Memang banyu Zam-Zam ini adalah banyu yang mulia. Sesudah kan banyu yang paling mulia itu adalah banyu yang keluar dari salah-salah jari Nabi. Kan ada mukjizat Nabi yang keluar banyu di antara salah-salah jari Nabi, itu banyu yang paling mulia sudah. Nah, sesudah itu anyar banyu yang di surga telaga Nabi yang di surga. Nah, sesudah itu banyu Zam-Zam yang ada di dunia ini. Banyu Zam-Zam itu banyu yang mulia. Lawan pulang jar Nabi ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang kita niatkan ketika meminumnya. Artinya apa niat kita ketika kita minum banyu Zam-Zam
untuk kesembuhan kah, untuk supaya anak kita ini cerdas kah, pendapatannya. Niatakan ketika minum banyu Zam-Zam itu asal dengan keyakinan hati yang kuat, insyaallah kabul. Lawan pula memang ada adab-adab ketika kita minum banyu Zam-Zam itu supaya bujur-bujur kabul, itu 6 atau 7 itu adabnya. Yang pertama, ketika hendak minum banyu Zam-Zam, yang nyata dulu bismillah. Jelas bismillah. Yang kedua, membaca sholawat sebelum minum banyu Zam-Zam. Pertama bismillah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga niat. Napa niat kita, napa hajat kita. Lawan pulang yang keempat yakin. Yang kelima, inya kada mendustakan lawan kehebatan banyu Zam-Zam nih. Yang keenam, inya kada sekedar mencoba-coba, menguji-uji, cecobaan kah modelnya itu nah. Lawan keistimewaan banyu Zam-Zam. Yang keenam, menghadap kiblat. Keenam ketujuh ada tadi. Ketujuh menghadap kiblat. Jadi yang pertama membaca bismillah, yang kedua bersolawat, yang ketiga niat, yang keempat bujur-bujur yakin, yang kelima inya kada mendustakan, yang keenam inya kada mencoba-coba, uji coba aja nih, bujur kada gini hasil. Yang ketujuh menghadap kiblat. Yang ketujuh menghadap kiblat. Dan doanya pun ada dilajarakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Doa ketika minum banyu Zam-Zam. Apa doanya? Doanya yang kayak diri salah amalia. Apa bahasanya? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan kulida wa shifaan min kulida. Ini doanya yang diajarkan Abdullah bin Abbas ketika kita minum banyu Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ulun meminta lawan pian ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da, dan kesembuhan daripada setiap penyakit. Itu doanya. Kayak di salah amalia tuh bukannya biar di sisa. Lawan pulang banyu Zam-Zam ini kan menempati 3. Yang pertama, banyu Zam-Zam itu menempati minuman. Yang nyata menempati minuman, menghilangkan haus. Yang kedua, ini menempati makanan, bisa menghilangkan rasa lapar. Yang ketiga, banyu Zam-Zam bisa menjadi obat syifa, menempati obat bagi segala penyakit. Banyu susu bisa juga menghilangkan haus dan mengenyangkan, dan bisa juga ini menjadi obat, tapi kada semua penyakit tertentu. Tapi namunnya banyu Zam-Zam semua penyakit, syifaan min kulli da. Jadi dibasuh hati Nabi dengan banyu Zam-Zam, disuciakan, lalu ditutup ulang sesudah disuciakan. Dibuati iman dan hikmah tadi, lalu ditutup ulang. Ternyata di sini ada pelajaran juga nih lah. Kan hati Nabi Muhammad dicuci, dibasuh. Itu bukan berarti hati Nabi Muhammad itu asalnya rigat. Nya ada orang madakan asalnya rigat dia dicuci, itu salah benar gitu.
Hati Nabi Muhammad itu sucinya luar biasa, sama sekali kekotoran itu ada sama sekali. Pokoknya suci di atas suci tadi Pak. Lalu dibersihkan pulang supaya suci di atas suci di atas suci di atas suci. Pokoknya bersihnya luar biasa itu Pak. Kenapa gerang? Kan Nabi Muhammad ini hendak Isra Mi'raj, hendak menghadap Allah Ta'ala. Jadi disucikan, dicuci lagi. Nah, ini kan menjadi dalil nih taharah muqaddamatun alal munajat ya. Taharah at-taharah muqaddamatun alal munajat artinya suci itu didahulukan atas munajat. Terus munajat kan Isra Mi'raj itu kan menghadap Allah Ta'ala tuh. Kan munajat tuh. Nah kayak sembahyang juga, sembahyangnya munajat. Nah, ternyata sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj, hati Nabi Muhammad itu dibersihi, disucikan, dibersihi lagi. Bahkan bukan hanya dibersihi aja, dicuci aja hati Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun berwudu. Kenapa jadi ulama akan berwudu? Karena Nabi Muhammad kan pacang sembahyang. Kan Nabi Muhammad pacang singgah-singgah kalau waktu ke Baitul Maqdis tuh kan sudah kita kisahkan semalam tuh. Pertama Nabi Muhammad singgah di Madinah, sembahyang sedin 2 rakaat. Begitu pulang singgah di Syajaratul Musa di Madian, sembahyang 2 rakaat. Di Tursina sembahyang, di Baitul Laham sembahyang, di Baitul Maqdis sembahyang. Berarti Nabi Muhammad sebelum sholat wudu dulu. Berarti at-taharah muqaddamatun alal munajah. Suci itu didahulukan atas munajat. Ada di dalam kitab nilah Minhajul Abidin susunan Imam Al-Ghazali. Sarahnya ngarannya Sirajul Talibin. Insyaallah dibacakan oleh Guru Sufyan Sauri subuh Selasa insyaallah dimulai bulan Januari ini, awal Januari di masjid. Jadi di kitab Minhajul Abidin itu ada 7 tingkatan, 7 aqabah ngarannya. Tingkatan untuk mencapai diberi Allah Ta'ala wasil ma'rifat ngarannya. Ada 7 tingkatan. Nah ternyata Imam Ghazali tingkatan pertama itu adalah ilmu dulu. Ada dasar ilmu dulu. Tingkatan pertama. Tingkatan kedua yaitu taubat. Nah di sini kenapa ya jadi Imam Ghazali menempatkan tingkatan yang kedua itu adalah taubat. Pertama ilmu, yang kedua taubat. Ternyata ujar Imam Ghazali kita kada kawa mengamalkan ilmu lamunnya taubat tu balum. Kita kada kawa mengamalkan ilmu nang bujur-bujur mengamalkan ilmu lamunnya dosa itu masih banyak di hati. Soalnya dosa itu menjadi jejarat hati. Jejarat hati jadin karena memang tubuh kita ini ibarat yang kayak mobil. Tubuh kita ini ibarat yang kayak mobil. Adapun supirnya apa? Ya hati. Supirnya tuh ya hati. Jadi mobil ini tergantung si supir. Yang gitu juga awak kita ini tetap tergantung si supir ya hati. Nah itu. Jadi dibersihkan hati Nabi Muhammad. Lalu didatangkan burak. Kan sudah tadi dibelah, diberikan pulang ke asal, lalu didatangkan burak. Burak ini diambil daripada kata-kata dua nih lah, kita tulisnya. Kenapa jadi dengaran burak? Burak adalah pesawat burak lah. Apa ada lagi tuh ini? Habis. Atau berganti ngaran kan? Berganti lagi lah. Pesawat burak. Usahanya mainan kita. Burak ini asalnya bisa diambil daripada kalimat barik. Nah, bisa juga diambil daripada kalimat barkun. Asalnya nih, barkun. Barik itu dengan makna putih, bayat, putih. Adapun barkun ini kilat. Nah,
Jadi ngaran burak itu binatang berwarna putih, lajunya nang kayak kilat. Nah itulah burak. Kenapa jadi ngaran burak? Karena ini binatang itu nya warnanya putih, nya berjalan buka, lajunya nang kayak kilat. Ini ngaran burak. Dulu ada film yang kayak kilat tuh buka. Nah panggilnya tuh kan flash kan gitu sedikit lagi. Nah ininya ditembak petir, sekalinya sakti, buka tuh laju. Ya. Ya kita ditembak petir mati lah. Ada yang ini sakti. Balik lagi filmnya tuh, ada filmnya tuh. Nya ada juga filmnya yang pakai sepatu gitu, buka tuh laju. Nah, dengan kemos ada juga yang burang ada juga. Ada barik, ada barpun kilat. Lawan pulang burak ini jar lamunnya melangkah itu aja sejauh mata memandang. Sekali langkahnya tuh sejauh mata memandang, sejauhnya tuh. Lawan pulang jar burak ini membawa Nabi Muhammad tuh inya tuh rata tuh lamunnya inya naik gunung lah. Nyanya naik gunung batis muka bahandap, batis belakang berpanjang. Lamunnya turun pada gunung batis muka berpanjang, batis belakang bahandap. Jadi membawa Nabi itu rata aja. Ini hati-hati nih lah lamunnya menceramahakan gini kalau laju-laju menyambat kalau pindah terpaling. Nah burak dia lamunnya naik ke atas gunung batis muka berpanjang, batis belakang bahandap. Lamunnya turun pada gunung batis muka bahandap, batis belakang berpanjang ya. Jadi jurang guru kada tersumbalit lah gitu aja. Yang gitu salto kan. Kecepatan pemandir kita pikir. Nah, lawan burak inilah nang kaya kalalawar. Kenapa ulun menyambat kaya kalalawar? Kan Isra Mi'raj Nabi itu kan malam. Jadi ketika kalalawar itu mencari makannya, mencari jambu. Penibak tuh malam sekali subuhnya ditunjuk bekas jambu. Ya lalu malamnya, nah burak tuh melihat malam. Ini melihatnya, jadi ada binatang ciptaan Allah Ta'ala yang melihat malam, diantaranya burak. Nah, melihatnya, wan, inggih. Melihatnya di malam. Jadi jangan pian kira nih lah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bersintar. Ya melihat. Ya kita bahkan darah kada sing sintaran ya tercabur ke parit. Ada pian lah orang hulu sungai orang kampung aja bang. Kada suah ke kota. Jadi dibawa orang ke kota ke Banjar. Ke Banjar melihat di Banjar kayak apa, bulik pada Banjar. Jadi ditakoni orang kayak apa jar Banjar jar. Oh ikan bagus banget Bang Banjar, bangunan tinggi-tinggi kan melihat kota karena orang kampung kada suka ke kota. Pokoknya bagus banget tadi Bang. Jurang kayak apa lampunya di Banjar. Nah aku kada tahu jar, aku bulik malam Bang ya. Aku bulik malam Bang ya. Padahal lampu itu dinyalain emang bila malam. Tuh udah tahu dilampuin. Tahu aku nih aku bulik malam Bang ya. Nah, siang menjawab sedikit. Jadi burak itu cepat nang kayak kilat. Ini jar kecepatan cahaya itu jar kurang lebih 300.000 km per detik. Jadi apa pelajaran fisika kan dulu itu 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Ya suara siapa aja tuh belajar fisika tuh secepat cahaya kan. Nah burak tuh gitu cut ya secepat makan bahkan nelah Nabi ini kan Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 4 jam. Kenapa jadi 3 jam 4 jam? Sebabnya kan Nabi singgah-singgah dulu sembahyang. Ada yang mengatakan lebih cepat pada itu. Ada yang mengatakan lebih cepat pada itu Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj sampai nih bakas Nabi Muhammad berabah itu masih pas berbalik pulang masih panas. Nah, adanya cepat lagi itu tuh. Nah, jadi Nabi Muhammad berangkat dibuat ke burak. Burak ini kan semalam julun
adanya bisi halarnya itu di pinggulnya. Burak ini tingginya tinggi benar kada, rendah benar kada. Pokoknya burak ini kendaraan yang ideal masa Nabi Muhammad. Nabi namanya hemar kan rendah, Nabi Muhammad tingginya itu 190. Nah namanya apa kayak hemar itu tepaher batis Nabi Muhammad. Nah jadi berbuat kaburak diambil pakai burak. Sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Jibril tukang menggasnya. Mikail tukang meremakan. Jadi inilah kenapa Nabi Muhammad ini diambil memakai burak. Padahal andai kata nih berbuat di awak Jibril kan bahalar juga. Ya kayak empat nih petunggangan di Jibril aja umpamanya nih. Kenapa jadi memakai burak? Itu ternyata aja karena tasyrifan lahu, memuliakan bagi Nabi Muhammad. Memuliakan. Jadi bagus saja ibaratnya kita mengadakan Isra Mi'raj atau mengadakan peringatan Maulid Nabi, ketika kita mengundang tuan guru, mengundang habaib, itu bagusnya memang diambili supaya nang kaya Allah Ta'ala menghormati Nabi Muhammad, menjemput disuruh Allah Ta'ala Jibril Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad, artinya kan diambili itu. Nah lawan pulang kan jangan semalam Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Andai kata kita menjadi khalifahnya Nabi Muhammad atau anak cucu kita umpamanya alim menjadi khalifahnya Nabi Muhammad, lalu ini bisi majelis, membuka majelis, itu bagusnya didekeng oleh Jibril lawan Mikail. Jibril ini kan tukang membawa wahyu, menyampaikan ilmu lawan Nabi Muhammad. Mikail tukang memberi rezeki. Nah, lamunya anak kita atau cucu kita ini mudahan alim, bisi majelis ilmu, bagusnya didekeng malaikat Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Kak Jibril itu menempati guru. Jadi anak kita umpamanya alim, bisi majelis, bagus didekeng oleh peguruannya. Ada guru nang mendekeng inya. Jadi umpamanya ilmu ini masih dangkal, ibaratnya ditakuni orang kada dapat atau ada masalah, jadi ada nang guru nang menasihati lawan inya. Ada masalahnya kada dapat ditakuni orang, hadang dulu pak lah, ulun saring dulu pertanyaan pian, kena ulun takunakan lawan peguruan ulun, nyaman jadinya karena ada guru nang mendekeng. Atau ada Mikail tambahannya nih, ada Mikail sebelah kiri, maksudnya ada orang sugih nang menjadi donatur majelisnya, jadi nyaman jadinya. Peguruan ada mendekeng, orang sugih ada mendekeng, jadi majelisnya itu nyaman jadinya, lancar jadinya. Nah sama ya juga kayak kita nih lawan anak kita, bagusnya kita itu menjadi Jibrilnya anak dan juga menjadi Mikailnya anak. Maksudnya kita nih biasanya hanya menjadi Mikailnya anak, memberinya duit, memberi makaninya, mengongkosinya. Mun kawa kita menjadi Jibrilinya, artinya menjadi guruinya, mendidiknya, mengajarinya. Jadi kita itu ngarannya menjadi Jibrilnya anak iya juga, Mikailnya anak iya juga. Tapi lamunnya kita ini super sibuk, kita kada kawa melajari anak, lalu cariakan Jibril kasaninya, buatnya ke pesantren, cariakan guru kasan melajarinya. Jadi kita Mikailnya, guru-guruinya itu menjadi Jibrilnya. Nah kayak Nabi Muhammad tadi didekeng oleh Jibril, didekeng oleh Mikail. Nah itu jam. Lalu Nabi Muhammad singkat cerita berangkat menuju Baitul Maqdis. Kan kita semalam belajar inilah kendaraan Nabi Muhammad, mobilnya Nabi Muhammad itu tiga. Napa semalam? Burak, Mi'raj. Nah, kendaraan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tiga. Yang pertama Burak ini Nabi pakai mulai Masjidil Haram Mekah
sampai ke Baitul Maqdis Palestina itu menggunakan burak. Itu masih di alam dunia. Kendaraan Nabi Muhammad masih di alam dunia, di alam nasur, di alam muluk. Nah, adapun perjalanan Nabi mulai Baitul Maqdis menuju ke langit ke-1, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu Nabi menggunakan Mi'raj. Mi'raj itu lamunnya bajajak di situ naik sorongan, ibaratnya nang kaya lift. Nah, ibaratnya nang kaya lift itu Mi'raj ngarannya. Jadi Nabi Muhammad naik mulai Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha itu menggunakan Mi'raj. Itu sudah memasuki alam malaikat, disebut dengan alam malakut. Alam malakut ngarannya. Nah, adapun perjalanan Nabi dari Sidratul Muntaha ke Mustawa, ke Arash, ke hadrat Allah Ta'ala itu menggunakan rof-rof ngarannya. Rof-rof. Nah, rof-rof. Nah, dari Arash ke atas. Nah, adapun dari Sidratul Muntaha tadi, dari Sidratul Muntaha, Mustawa, Arash itu dinamai dengan alam Jabarut ngarannya. Alam Jabarut. Nah, di atas pada alam Jabarut itu ialah alam Lahut ngarannya, alam ketuhanan. Nah, kita tulis ini ya. Alam. Nah, alam. Pertama, alam dunia ini ngarannya alam nafsu. Nah, alam nafsu. Kedua, alam malakut. Nah, ketiga, alam Jabarut. Yang keempat, alam Allahut. Alam Lahut. Nah, alam Lahut ini alam dunia. Ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj menggunakan burak. Burak. Adapun alam malakut mulai apa tadi Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha itu menggunakan Mi'raj. Nah, dari Sidratul Muntaha menuju Arash, menuju hadrat Allah Ta'ala itu menggunakan rof-rof. Kita biasanya tahunya burak aja sih penting. Mi'raj kalau rof-rof pada tahu biasanya. Ini tiga kalinya. Nah, burak. Nah, rof-rof ini adalah awan. Awan. Jadi Nabi Muhammad naik di atas rof-rof itu awan. Jadi naik menuju hadratnya Allah Ta'ala. Nah, kayak nang film apa tuh Goku kah? Son Gokong. Itu sebenarnya buahnya itu menciplak melalui buah kita. Daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan dari atas awan Nabi Muhammad menuju naik ke hadrat Allah Ta'ala. Jadi buah nang Goku, Son Gokong itu menciplak melalui kita ini. Nah, adapun alam lahut, ini alam ketuhanan, inilah yang disebut dengan hadrat Allah Ta'ala, hadrat ilahiyah ya. Sampai ke hadrat Allah Ta'ala ya. Ini nomor wasilnya. Alam lahut. Al-lahut. Nah, bisa tulisannya yang kini bisa juga. Allahut bisa juga gitu saja. Nah, jadi alam. Nah, ya kan memang ada alam arwah,
Ada alam arwah kan? Pon, yang mana? Ini kan alam Jabarut. Jabarut katanya. Alam Jabarut. Alam Jabarut tuh di atas mulai Sidratul Muntaha ke atas tuh Sidratul Muntaha, Mustawa, Arash, tuh alam Jabarut katanya. Alam Nasut tuh ya alam kita nih dunia nih. Kan asalnya kita di alam arwah. Masih ruh dalam arwah, lalu masuk ke parut mama alam rahim ngarannya. Alam rahim keluar, ini alam dunia ngarannya. Alam dunia itu ya disebut alam nasut. Alam nasut. Lalu ke atas alam malakut ya alam malaikat. Malakut itu maksudnya alam malaikat. Mulai langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha itu alam malaikat. Mulai Sidratul Muntaha ke atas itu alam Jabarut ngarannya. Sidratul Muntaha, Mustawa, Arash, alam Jabarut, di atas pada itu alam Lahut ngarannya, alam ketuhanan. Ini alam Jabarut ini malaikat Jibril ingin Sidratul Muntaha aja, ada kalau lagi naik pada Sidratul Muntaha. Ada kalau lagi naik nya beda alam, hancur apa Jibril nya naik. Nah, tapi di atas pada Sidratul Muntaha itu di Mustawa di Arash itu ada juga malaikatnya ulang. Malaikatnya disebut dengan Malaikatul Muqarrabin katanya. Malaikat Muqarrabin. Iya, yang di alam Jabarut tuh. Malaikat Muqarrabin. Adapun di bawahnya ini malaikat langit kayak katanya. Malaikat sama. Nah, jadi kita ingin sidikan dulu lah. Belum lagi nih berjalan ke menuju Baitul Maqdis. Anyar ingin buat keburak. Begamatan kita Isra Mi'raj. Jadi sebelum bulan Rajab kita berkisah Isra Mi'raj dulu. 10 babnya nih kita nah. Kisah Nabi Muhammad dapat bingkisan Isra Mi'raj ada. Jadi kita kisahkan. Nah, ini asal usulnya juga. Asal usul bingkisannya kan sembahyang 5 waktu. Surah Al-Baqarah lawan maghfirah. Mudahan sehat panjang umur dalam taat ibadah. Mudahan dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, nenek datuk kita, semua orang-orang yang kita cinta, kaum muslimin dan muslimat, diampuni dosa seumur hidup, dikabulkan segala hajat dunia maupun hajat akhirat, diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang menyampaikan kita ziarah Makkah Madinah Hadral Maut, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan iman yang sempurna, Islam yang sempurna, mati membawa iman, mati husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi tulikul niyatin salihah wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata ad-daima fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'a al-karami. Taqabbalallahu minkum.